Ini adalah salah satu artikel yang saya dapat bahwa tren freelance terus meningkat. Freelance ini pekerja lepas ya. Jadi tidak terikat pada satu pekerjaan rutin seperti di kantor, di perusahaan, atau di bidang apapun. Freelance ini dari data di tahun 2020 terdapat 33,34 juta orang bekerja sebagai freelancer atau pemilik usaha kecil. Peningkatan ini sebesar 4,32 juta orang. Ini di tahun 2020 pada masa-masa masih pandemi. Bagaimana dengan sekarang? Saya rasa peningkatannya pun akan sangat signifikan. Seperti itu. Sebentar. Artinya, dari masing-masing freelancer punya kompetitor yang semakin banyak. Istilah kasarnya seperti itu. Jadi bukan cuma sekedar toko sebelah atau toko depan rumah, bukan. Itu sudah jejer, sudah berjejer ramai gitu loh. Dengan spesifikasi pekerjaan yang kurang lebih sama. Misalnya web designer, copywriter, termasuk saya juga seorang trainer. Kebetulan bidang yang saya geluti tentang trainer khususnya di public speaking. Jadi bagaimana supaya tampil lebih menonjol? Bagaimana tampil supaya lebih menarik? Maka perlu teman-teman bekali dengan kemampuan public speaking. Karena kan teman-teman pada saat dapat order bukan cuma sekedar texting, bukan cuma sekedar kirim email, project by Google Drive misalnya. Diminta untuk telepon, diminta untuk Zoom meeting misalnya. Klien dari luar negeri atau dari luar pulau. Minta Zoom meeting dong, kita perlu ngobrol dulu nih untuk milih. Yang tadi disebutkan Mas Haji, pitching. Memilih beberapa kandidat yang sekiranya cocok. Sebenarnya yang mereka butuhkan bukan produk terbaik, bukan jasa termurah, tetapi kepercayaan yang diberikan oleh kita selaku vendor bagi mereka. Apa yang diminta oleh klien. Klien mempercayakan kepada kita, maka proyek bisa berjalan. Itu yang ingin kita dapatkan. Zoom meeting katakanlah 20-30 menit. Bagaimana dalam jangka waktu 20-30 menit itu kita dapat menangkap kepercayaan klien sehingga mempercayakan proyek kepada kita. Itu yang setahu saya bagaimana berjalannya satu proyek hingga dilaksanakan pekerjaan seluruhnya. Jadi ini hanya sekedar pendahuluan supaya teman-teman juga ada pandangan. Seperti itu. Kemudian saya lanjut ke perkenalkan, nama saya Trisa, saat ini aktif sebagai Quality Management Supervisor, jadi saya juga masih bekerja aktif, tetapi sebagai kerja sampingan, sebagai seorang trainer. Saya founder Lugas Bicara, saya memiliki sertifikat di bidang trainer dan public speaking, dan aktif sebagai konten kreator di LinkedIn. Akun media sosial saya hanya ada di LinkedIn. Instagram ada, tapi nggak begitu aktif. Di TikTok juga sempat punya, akunnya ada, tapi nggak begitu aktif seperti itu. Ini yang tadi sudah diberikan, ditayangkan oleh Mas Aji. Yang pertama, video kamera wajib on. Jadi saya juga pengen lihat ekspresi teman-teman di sini semua. Rika Oktavera, Oktav Olvansyah, Bella Pertiwi, Ai, Galih Prasetyo, Abi Fatan Faiz, Maya Dwi, Diki Mitza, Nuril Rahma. Kira-kira orangnya masih online atau offline? Boleh dihidupkan kameranya? Saya juga pengen lihat wajah-wajah cantik, ganteng-ganteng para peserta. Jadi cuman saya sama Mas Aji aja yang nongol. Saya juga lihat seperti ini, peta hitam berisi nama di tengahnya. Ini ibarat kata kita ngobrol face to face tapi dibatasi tembok. Ya kita ngobrol sama tembok gitu loh. Saya nggak mau. Saya maunya peserta juga melihat saya juga bisa melihat peserta. Bisa dipahami seperti itu? Abi Fatan Faiz, Elena Sekar Rahayu, Maya Dwi,
Nuril Rahma. Saya panggilin satu-satu loh ya ini ya. Saya absen. Oktav Olvansyah. Saya tungguin sampai on semua kameranya. Kalau nggak bakal dikeluarin, remove sama Mas Aji. Udah bayar Aduh, gratisan. jangan sampai deh, yuk nyalain gambarnya dulu biar nanti Udah Mas nggak ya. bayar, udah gratisan. Diminta on aja sulit gitu loh. Oke, saya Oke, oke. tunggu. Yuk teman-teman nyalain gambarnya dulu biar nanti saya bisa berinteraksi lebih komprehensif lagi sama teman-teman selama nanti penyampaian materi. Dan nanti juga teman-teman bisa mendapatkan manfaat secara maksimal dari materi yang disampaikan Mas Riza ya. Oke, aduh, ada yang lagi maskeran nih, Mas Riza, gimana nih, Mas? Maskeran nggak apa-apa maskeran, yang penting kelihatan wajahnya kan. Jadi maskernya nutup kan. Masker bengkoang atau masker apa ini? Belum bisa on cam, koneksi saya lambat. Waduh, tinggal di pelosok mana koneksi lambat. Jadi ini bagian dari penampilan. Kalau teman-teman tidak menampilkan wajah seperti ini, saya cuma ingin bahwa teman-teman ini pede di depan kamera. Kalau di webinar-webinar yang lainnya, sepertinya memang nggak begitu peduli ya. Terserah mau dihidupin, mau dimatiin, terserah. Tapi saya sangat menghargai para peserta. Begitupun juga peserta juga harus bisa menghargai saya dengan menghidupkan kamera, sehingga saya tahu bahwa yang hadir ini dari bangsa manusia, bukan dari bangsa umbi-umbian. Gitu loh. On, hidup, ternyata nggak ada orangnya, dipanggilin dari tadi. Mirza Ghazali. Oke, ini yang terkait video atau kamera wajib on. Acara dimulai tadi sudah jam 7, kita lewatin sedikit, jam 7:05 karena nungguin teman-teman. Selanjutnya penggunaan headset, earphone saya sih tidak mewajibkan. Hanya saja supaya teman-teman lebih jernih mendengar suara saya pun bisa dengar enak suara dari teman-teman. Kemudian saya minta dengan sangat mute di tiap akun peserta ya, supaya nggak bocor. Biasanya sih ini ya, back sound. Jual tahu goreng, jual tahu bulat dadakan, itu hingga mengotori atau bocor ke ruang meeting ini. Tolong di-mute. Kalau ingin bicara, baru nanti boleh dihidupkan. Terakhir, teman-teman boleh bertanya. Selama saya memberikan penjelasan, boleh bertanya. Tapi jangan langsung potong pembicaraan saya. Fitur raise hand, nanti kan akan muncul nih indikatornya. Saya tahu kan ada yang raise hand. Selesai saya persilahkan, baru boleh bicara. Seperti itu. Saya harap aturan yang mudah ini bisa dipahami. Kalau tidak, nanti di akhir sesi juga ada sesi tanya-jawab seperti itu. Ada 3 pokok bahasan, 3 konten yang akan saya berikan, yaitu pentingnya terampil bicara di depan umum, cara mengatasi gugup, dan cara membangun percaya diri. Dan konten yang ketiga adalah bagaimana memilih kata dan bahasa tubuh yang efektif. Kita akan bahas yang pertama, pentingnya terampil bicara di depan umum, terutama untuk freelancer. Yang pertama adalah memperluas jaringan dan membangun koneksi. Public speaking terutama yang dilatih adalah komunikasi. Cara kita berkomunikasi, cara kita berbicara di depan orang banyak dan meyakinkan bahwa pesan yang ingin kita sampaikan dapat sampai dengan jernih, seperti itu. Jadi ini perlu dipahami, untuk bisa memperluas jaringan, Anda harus bisa tampil menonjol. Apa yang berbeda dari satu freelancer dengan freelancer yang lain? Kalau dari segi keahlian, kurang lebih sama. Kalau dari segi pengalaman, kita bisa tempa dengan jam terbang yang tinggi. Tapi kemampuan berbicara, karakteristik komunikasi itu tiap orang berbeda. Maka teman-teman harus terus meningkatkan. Dengan kita memiliki kemampuan public speaking, kita mampu mendapatkan kepercayaan dari begitu banyak orang.
orang menjalin hubungan dengan orang lainnya, dengan teman lainnya itu karena kepercayaan. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan kepercayaan itu tadi? Ya dengan cara berkomunikasi dengan baik. Salah satunya dengan berbicara secara profesional. Itu yang akan saya coba berikan materi malam ini. Jadi mengapa jadi penting untuk bisa memperluas jaringan dan membangun koneksi? Yang kedua, mempengaruhi dan memperkuat citra profesional. Sebelum akhirnya teman-teman mendapatkan proyek besar, si klien ini pasti ingin tahu siapa sih yang namanya Ricky Wilianto, kayak gimana sih namanya Diki Hermawan. Diadakanlah. Kita bisa Zoom meeting hari Senin jam 9 nggak? Oh boleh. Itu akan membawa penampilan secara utuh. Bukan cuma sekedar email, bukan cuma sekedar order yang muncul di websitenya Solos, tapi secara utuh gitu. Dengan muncul itu akan memberikan kepercayaan. Kepercayaan bahwa ini benar-benar bisa dipercaya. Dengan Anda memberikan presentasi yang baik dan menyajikannya dengan cukup profesional, itu memberikan citra diri Anda sebaik-baiknya. Artinya, Anda secara profesional ahli di bidang tertentu. Contoh misalkan website designer. Anda sudah ahli, taruhlah misalkan pengalaman 10 tahun misalnya. Tetapi cara Anda menyampaikan keahlian Anda kurang cukup meyakinkan, itu akan membawa keraguan. Maka dengan kita memiliki public speaking, kemampuan berbicara yang baik, orang kemudian berpendapat, klien yang datang di Zoom meeting, kayaknya memang pantas deh ini. Cara penyampaiannya enak, presentasinya bagus, sesuai dengan apa yang kita inginkan, bisa melayani apa yang saya minta. Itu salah satu dampaknya. Jadilah deal, closing, project baru jalan. Seperti itu. Citra diri teman-teman freelancer di sini bisa terbangun hanya karena kemampuan berbicara. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan presentasi. Ini nggak bisa dipisahkan. Saat Anda berbicara, saat Anda menyajikan sesuatu, perlu dipresentasikan dengan baik. Bukan cuma sekedar, yang penting udah kusiapin presentasinya, PowerPoint udah kubikin, desain begitu cantiknya. Ingat, bahwa PowerPoint, slide, atau apapun namanya, itu hanya media. Media, bukan tokoh utamanya. Tokoh utamanya itu ya Anda semua ini yang berbicara. Anda yang menyajikan, bagaimana cara penyajian Anda, itu yang akan dinilai. Bukan slide-nya, bukan desain slide-nya yang begitu cantik, bukan. Seperti Anda perhatikan, tiap kali saya bicara, slide saya matikan. Supaya konsentrasi teman-teman semua hanya kepada saya, bukan kepada slide-nya. Memang slide-nya presentasi saya desain sebagus mungkin, seminimal mungkin sudah saya desain seperti itu, kebiasaan saya seperti itu. Tapi saya menjelaskannya khusus kepada Anda melalui cara saya berbicara. Teman-teman saya harap menguasai bidang public speaking supaya saat Anda sajikan sesuatu proyek yang ingin Anda dapatkan, itu sesuai atau bisa didapatkan dengan baik. Karena Anda mempresentasikan, menyajikan diri Anda sesuai dengan harapan klien. Tujuannya ke sana. Ini yang ketiga. Yang keempat, membangun kepercayaan dengan klien. Tadi sudah sempat saya bahas tentang 20-30 menit kita Zoom meeting dengan klien. Bagaimana kemudian kepercayaan itu terbangun
Ya dari cara Anda berkomunikasi. Saya juga punya pengalaman yang menurut saya cukup menarik sih. Di bulan Mei, bulan kemarin di tanggal 16-17, saya diundang oleh salah satu perusahaan. Lokasi saya sekarang ini ada di Gresik, Gresik, Jawa Timur. Diundang ke Jakarta oleh salah satu perusahaan untuk memberikan training tentang tata kelola dokumen. Kebetulan memang profesi saya sebagai quality management dan sebagai manajemen representatif, jadi saya mengenai dokumentasi, saya sudah cukup ahli, cukup bisa diundang ke sana. Melewati 1 kali Zoom meeting dengan PIC dan atasannya. Zoom meeting berlangsung 30 menit pada waktu istirahat itu kan. Saya coba tanyain kendala mereka, kemudian keadaan mereka, dokumentasi mereka bagaimana yang sekarang. Ternyata berantakan, belum tertata rapi, tidak ada sistem di perusahaannya. Saya cuma sekedar berkomunikasi seperti itu. Datanglah tanggal 16, kemudian saya datang ke Jakarta di Grand Mercure Simatupang, Jakarta Selatan. Di sana tempat event acaranya. Pada saat makan siang, saya ngobrol dengan PIC-nya, namanya Bu Ayu. Bu Ayu, kenapa sih kok tiba-tiba ngambil trainer dari Gresik? Kira-kira di Jakarta ini tidak ada trainer. Saya ini mau tanya, cuman kayaknya pertanyaan konyol gitu loh. Kalau sudah cocok sama saya, sudah saya berangkat. Jadi nggak ada pertanyaan kemudian awal tanya, kayak di Jakarta nggak ada trainer aja. Enggak, saya nggak tanyakan pada saat awal-awal terjadinya kesepakatan. Tapi pada saat makan siang udah jadi nih ya, baru saya berani tanya. Kayak di Jakarta nggak ada trainer aja. Sebenarnya ada kandidat lain, Pak. Kandidat lain, iya. Berarti ada 2 kandidat. Ada. Nah, kandidat yang lainnya dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta, di mana lokasinya lebih dekat, tetapi lebih memilih orang dari Gresik. Yang jauhnya harus naik kereta 8 jam, naik pesawat 1,5 jam ke Surabaya. Seperti itu. Karena pada saat Zoom meeting, istilahnya itu pitching, saya menggunakan kemampuan berbicara saya secara persuasif. Jadi saya ngobrol santai dengan penuh senyum. Ini kan adalah salah satu teknik ya. Jadi saat kita berkomunikasi, saat saya bicara di depan sepanjang acara ini, saya usahakan untuk terus tersenyum. Memberikan efek smiley voice itu namanya. Dan memberikan rasa nyaman buat orang yang melihatnya. Jadi ya seperti ini terus saja. Saya pada waktu berbicara dengan tim yang dari Jakarta, sehingga saya dapat proyek itu tadi. Berangkatlah saya ke Jakarta. Itu pengalaman saya untuk pitching, mengalahkan kandidat orang dari Jakarta. Jadi buat teman-teman yang sudah ngelewatin pitching kemudian gagal, jangan kemudian berpendapat bahwa itu mungkin bukan rezeki saya. Jangan dulu membuat pemikiran seperti itu. Siapa tahu pada saat proses pitching, teman-teman tidak berlaku optimal. Tidak mengoptimalkan semua kemampuan teman-teman semua, termasuk dalam komunikasi persuasif. Itu yang perlu teman-teman semua perhatikan. Dengan pitching 20-30 menit dapat kepercayaan dari perusahaan di Jakarta tadi, kemudian saya bisa berangkat. Karena saya sudah mendapatkan kepercayaan dari klien itu tadi. Dan yang kelima adalah memperluas peluang bisnis. Seperti saat ini misalnya, ada sekitar 20 peserta. Saya nggak pernah tahu, di antara para peserta ini ternyata ada yang butuh public speaker. Saya nggak pernah tahu. Tetapi saya menunjukkan kemampuan saya. Siapa tahu ya tiba-tiba ada DM. Ada ngasih WA Japri. Saya di perusahaan saya butuh nih training. Kita nggak pernah tahu. Tetapi saat Anda berbicara, menunjukkan kualitas diri Anda, orang lain yang menilai tanpa Anda sadari. Itu yang perlu Anda perhatikan. Misalnya Mas Diki Mitza diundang untuk berbicara sebagai pembuka aja, bukan pembicara utamanya.
Tetapi pembuka yang durasinya 10-15 menit itu dimaksimalkan. Sehingga pembukanya saja maksimal, kemudian pembicaranya, ya saya nggak tahu ya, saya bicara tentang Mas Diki Mirza. Dia sudah mengoptimalkan cara dia public speaking, cara dia menyampaikan pesan. 15 menit yang diberikan kesempatan dioptimalkan sebaik mungkin. Nggak dinyana, nggak disangka, salah satu peserta seminar misalnya, tahu, oh Mas Diki yang tempo hari buka acara itu kemampuan berbicaranya cukup bagus. Dia bekerja freelancer di bidang apa? Itu memberikan kepercayaan gitu. Sehingga peluang bisnis teman-teman semua jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau saya lanjut dulu? Kalau misalnya nanti selama penyampaian materi ada pertanyaan, bisa sampaikan di kolom komentar atau rasain saja dengan sama Mas Riza. Thank you. Baik, Kayaknya belum ada Mas, bisa lanjut lagi. baik, saya lanjut dulu. Ini yang pertama. Pokok pembahasan yang pertama. Yang kedua, cara mengatasi gugup dan bagaimana cara membangun percaya diri. Saya mau tanya nih sama teman-teman semua yang ada di sini, masih ada rasa gugup nggak, grogi nggak saat bicara di depan orang banyak? Tiba-tiba disodorin mic nih ya, disodorin mic. Silakan kasih kata sambutan atau silakan berbicara duluan. Ada yang masih grogi nggak? Ada yang masih gugup nggak? Ngeblank. Siapa tadi yang bicara? Jangan biasakan untuk ngetik ya. Di sini acaranya public speaking, bukan public writing, bukan public reading. Biasanya langsung ngeblank. Biasanya langsung ngeblank dari Mas Handi. Mas Handi, kameranya kenapa? Rusak kah? Lagi di luar. Di luar negeri atau di Enggak, luar lagi angkasa? di luar ngekos, Kak. Oh, Jadi, di luar. Terus background-nya kurang bagus gitu ya? iya, kurang bagus. Oke. Sorry. Saya kepengen lihat wajah gantengnya Mas Handi itu kayak gimana sih? Ngeblank. Ada lagi yang nggak percaya diri atau gugup, masa saya harus tunjuk nih ya? Saya tunjuk satu-satu nih ya, nggak ada yang berani ngomong ya. Ini acaranya public speaking. Anda diberi kesempatan untuk bicara, tapi Anda tidak menggunakannya dengan baik. Oh, Saya berarti Pak bingung Pak kalau misalnya kita ditunjuk gitu, ditunjuk. bingung mau ngomong apa gitu. Oh, Mbak April ya. Gugup Iya. ya. Iya Mbak Pak, April, kameranya bisa dihidupin? lagi di luar juga Pak. Oh, di luar negeri juga. Kayaknya janjian ini atau sebelahan sama Mas Handi ini tadi. Aik, gugup, grogi kalau ditunjuk seperti itu. Yang lainnya? Kira-kira alasan apa yang membuat Anda tidak percaya diri atau grogi? Nervous sama aja sih seperti Mas Hardi tadi. Nervous. Jadi Nervous. ngeblank semua. Padahal udah Ngeblank ya? disiapin mau bicara apa gitu. Tiba-tiba saja yang ada di pikiran tiba-tiba hilang seperti itu ya. Iya, betul. Kira-kira kenapa hal itu terjadi? Sehingga Mungkin membuat kurang terbiasa. membuat Anda tidak percaya diri ya karena takut ngeblank. Mungkin belum terbiasa bicara di depan umum. Terus meskipun udah persiapan, sudah pernah latihan di depan cermin, tapi mungkin karena kurang latihan terbiasa di depan umum aja kayaknya. Oke. Untuk saat ini Mbak Neni ini berprofesi sebagai apa? Kebetulan baru keluar dari pekerjaan lama, jadi mau coba jadi freelancer gitu. Jadi Oke. masih belajar-belajar. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya Iya. lihat masih banyak yang off kamera. Ella April Leoni, Oka Dwi Ciuvio, Bella Pertiwi, Akmalmu, Handi. Oh, ini tadi yang di luar sama April sama Mbak Neni ya dia.
Mohon maaf Pak, nggak dinyalain kamera, lagi nggak pakai kerudung soalnya, lagi di kamar. Oh, kerudungnya selemari dicuci semua. Iya. Oh iya, selemari itu dicuci semua. Iya udah males pakai lagi jadinya ya, maaf ya Pak. Oke. Banyak betul alasan hanya sekedar untuk ngidupin kamera. Oke, saya lanjut Sinyal ya. kurang bagus, Pak. Posisi masih di jalan. Sinyal kurang bagus. Beli yang paket hemat memang seperti itu, makanya beli yang agak mahal lah. Lagi di tengah laut, Pak. Oh, di tengah laut. Mancing hiu kayaknya ini ya. Baik, kita lanjutkan. Saya ingin mempertontonkan, menayangkan satu video. Tapi saya mau minta izin dulu sama yang punya video. Kebetulan hadir di sini. Tadi sudah sempat ngomong, Mbak April. Mbak April Sudirjo ini teman saya satu komunitas. Pada waktu saya ke Jakarta, kita ketemu nih. Ini adalah satu contoh videonya. Saya mau minta izin dulu sama Mbak April. Mbak April, videonya boleh saya tayangin nggak nih? Boleh, Pak. Oh, boleh ya. Janji ya, nggak marah loh ya. Iya, Pak. Baik, saya tayangkan. Jadi, teman-teman harap disimak untuk video ini. Perkenalkan, nama saya April. Senang sekali sepertinya saya bisa berkumpul dengan Mas Riza dan saya juga jujur ya, saya tuh nggak pengen berbicara di depan umum, tapi Pak Riza Memberikan tantangan memberikan tantangan hal itu kepada saya. Saya mencoba untuk mendobrak tembok besar. untuk mendobrak tembok besar yang ada di dalam diri saya. Suaranya agak kecil, Pak. Maaf, Pak. Karena ini menjadi hambatan ya untuk kedepannya. Saya punya komunitas yang sangat oke, public speaking community. Saya juga bergabung dengan teman-teman yang perkenalkan, nama saya April. Senang sekali sepertinya saya bisa berkumpul dengan Mas Riza dan saya juga jujur ya, saya tuh nggak pengen berbicara di depan umum, tapi Pak Riza Memberikan tantangan memberikan tantangan hal itu kepada saya. Saya mencoba untuk mendobrak tembok besar. untuk mendobrak tembok besar yang ada di dalam diri saya. Aku sih nggak pede. Karena ini menjadi hambatan ya untuk kedepannya. Saya punya komunitas yang sangat oke, public speaking community. Saya juga bergabung dengan teman-teman yang hebat. Tapi yang buat saya nggak pede adalah 1 minute. saya bingung apa yang ingin saya bicarakan. Seperti halnya kita lihat nih, saya itu nggak bisa mendobrak pintu karena saya merasa saya nggak punya masa depan kalau dengan hal itu. Nah, mungkin dengan saya terus berbicara seperti ini dengan yang ditantang oleh Mas Riza, semoga aja saya bisa berbicara dengan baik. Profesi? Oke, itu aja. Ceritakan profesimu. Oh iya, profesi saya sebenarnya sebagai sales. Saya sebagai IT consulting. Saya 3 tahun di IT. Nah, di IT ini sangat itu hal yang sangat berbeda menurut saya. Tapi saya belajar bagaimana menjadi consulting yang baik. Itu masalahnya adalah saya masih belum percaya diri untuk meyakinkan klien saya bagaimana produk dan aplikasi itu
Sedikit video singkat dari Mbak April. Oh, masih ada di sini. Saya pikir sudah keluar tadi. Malu dia. Saya tanya nih sama yang cowok-cowok ya, yang cewek-cewek nggak usah jawab. Cowok-cowok, Mas Aji misalnya. Cukup menarik atau cantik nggak Mbak April yang tadi berdiri di video ini? Buat cowok-cowok, Mas Aji? Yes, nggak ada yang berani bicara. Alhamdulillah, nggak ada yang berani bicara. Saya ngomong sendirian. Mas Aji, nggak dengar suara saya? Mas Aji? Oke, yang lainnya. Teman-teman yang lainnya. Cowok-cowok terutama. Penampilan dari Mbak April kira-kira cukup menarik atau cantik tidak? Pertanyaan saya cuma itu aja. Nggak ada yang berani ngomong? Cantik, Pak. Saya, Pak. Oke, cantik. Abi Fatan Faiz, cantik ya. Baik, yang lainnya? Pendapatnya? Satu orang bilang cantik. Yang lainnya? Cantik, Pak. Oh, cantik. Dari Widya Stuti. Yang lainnya? Ada pendapat lain mungkin? Cara penyampaiannya mungkin bagus. Bagus. Sudah penyampaiannya. bagus. Ya. Penyampaiannya. Saya tanya cuman penampilannya aja. Cantik atau tidak? Oh, cantik. Cantik. Baik. 3 orang bilang cantik ya. Saya anggap rata-rata cantik. Ada orangnya di sini nih. April Sudirjo ini. Dia nggak mau ngidupin kamera, malu dia. Saya cuma mau bilang bahwa kepercayaan diri itu nggak ada hubungannya dengan tampilan fisik. Bisa jadi orang cantik, bisa jadi orang ganteng, gagah, perkasa, tinggi. Tetapi kalau nggak punya kepercayaan diri, itu sia-sia. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang merasa diri, saya kok pendek ya, saya nggak begitu ganteng ya, saya nggak seperti teman-teman saya. Itu adalah mindset Anda. Yang bermasalah itu adalah Anda, bukan lingkungan sekitarnya. Jadi saat Anda merasa minder, rendah diri, nggak percaya diri, permasalahan utama ada di mindset. Itu yang perlu teman-teman sadari. Jangan kemudian nyalain keadaan, iya aku nggak punya duit, aku nggak bisa beli make up, aku nggak punya duit, nggak bisa beli baju yang bagus, sehingga aku nggak percaya diri. Enggak. Percaya sama saya. Bahkan seorang April seperti itu kan menyatakan bahwa saya nggak percaya diri. Hanya karena mindset-nya, cara berpikirnya itu masih terbelenggu. Makanya saya tadi bilang mendobrak tembok besar. Jadi saya ibaratkan dia itu dikelilingi sama tembok berkeliling, tebalnya kira-kira 2 meter, dia harus tembus itu semua. Jadi pada waktu saya di Jakarta, ketemu dengan Mbak April, kita nongkrong nih satu kafe, dia ngomong nggak pede lah, nggak bisa lah bicara di depan umum. Kemudian saya tanya, kamu mau atau tidak merubah semuanya? Karena ini pertanyaan inti, pertanyaan pertama, mau atau tidak? Karena kalau sudah dijawab nggak mau, apapun caranya, 1000 cara kita sediakan, kalau udah nggak mau, itu bakal tertutup semua. Tapi kalau kita bilang mau, maka akan dicari 1000 caranya supaya bisa. Jadi jangan buru-buru bilang nggak bisa, padahal teman-teman nggak mau. Tolong dibedakan antara nggak bisa sama nggak mau. Saya tanyain, mau nggak? Mau. Saya tantangin deh. Ayo berdiri, bicara minim 2 menit. Di tengah kafe yang begitu ramai. Teman-teman lihat ya di background-nya itu di tengah kafe dia berdiri, effortnya begitu besar gitu. Untuk nerima tantangan saya supaya itu dia berani bicara di depan orang. Buat teman-teman semua yang hadir di sini, cobalah bangun rasa kepercayaan diri. Supaya nggak minder, supaya nggak malu gitu. Semua orang itu sama gitu. Seperti saya juga ada rasa grogi, ada rasa gugup. Tapi cara saya untuk mengatasinya itu sudah sangat bagus.
Tadi jam 6:30 sama Mas Aji ngobrol, sudah siapin alat ya, sudah disiapin koneksinya, sudah bagus. Itu bagian dari persiapan supaya grogi saya menghadapi teman-teman semua tidak begitu nampak. Seperti itu. Kemudian saya tanyain kan, ini ada satu gambar, teman-teman Perkenalkan, nama saya April. pernah lihat ya, yang di sebelah kanan, ada yang tahu namanya? Ada yang tahu namanya? Atau pernah lihat? Entah di Reels, Thought, atau di Instagram, di mana? Ada yang pernah lihat? Pernah lihat videonya, Pak. Pernah Pernah lihat lihat, Pak. videonya? Saya tunjukin sekali lagi yang Gambarnya yang foto sebelah kanan. Foto yang sebelah kanan. nge-freeze Excel aku. Oke. Yang sebelah kanan. Ada yang pernah nonton, ada yang pernah lihat di videonya. Ada yang tahu? Pernah lihat sekilas kayaknya pernah lihat. Tahu namanya? Namanya Nick lupa. Vujicic. Namanya lupa. Oh, namanya Mas lupa gitu ya. Nick, Pak. Oh, Nick ya. Nick. Namanya itu Nick. Namanya itu Nick Vujicic. Lihat kondisi fisiknya. Dia nggak punya tangan, dia nggak punya kaki, dua-duanya. Maaf kata ya, nggak boleh buntung seperti itu. Bila dibandingkan dengan Mbak April, saya ngomong seperti itu sama Mbak April di kafe. Bila dibandingkan sama kamu, lebih banyak kekurangannya mana? Ya tentu saja Mas Nick itu tadi. Tetapi dia menjadi seorang motivator dunia. Karena apa? Satu alasan. Karena mindset-nya sudah terbuka gitu. Dia nggak peduli, dia nggak punya kaki, nggak punya tangan, tapi dia mampu untuk memotivasi begitu banyak orang melalui video-videonya, melalui acara yang dibuatnya, mengajak semua orang, memotivasi semua orang untuk tetap semangat dalam hidupnya. Dia punya anak, kayaknya sudah punya anak gitu. Mikir jorok kayak gimana caranya. Dia punya anak. 3 atau 4 orang gitu loh. Istrinya juga cakep gitu loh. Jadi kalau kita lebih melihat kepada kekurangan yang kita miliki, rasanya kita juga nggak bisa maju. Dia punya kekurangan sebanyak itu, kita ini yang dibilang sempurna, ya tangan, punya kaki, masih lengkap, apa nggak malu bertindak, berkembang lebih jauh pikirannya daripada Mas Nick itu tadi. Jangan pernah merendahkan atau menurunkan kepercayaan diri Anda karena kekurangan yang Anda miliki. Pesan saya itu aja. Yang kedua, yang pertama, bagaimana cara mengatasi grogi? Yang pertama adalah persiapkan dengan baik. Misalnya besok nih ya, sudah ada janji temu dengan klien hari ini, pagi tadi. Setidaknya seminggu kemarin semuanya sudah disiapin, mulai dari materi, mulai dari cara penyajian, mulai dari apa yang diinginkan klien. Kira-kira seperti apa proyek yang akan dikerjakan. Misalnya seperti itu, kita siapin apa yang diminta oleh klien, disiapin dengan baik. Itu materi presentasinya. Bagaimana cara kita menyampaikannya, itu juga perlu persiapan. Dicobakan slide per slide bagaimana cara openingnya, bagaimana konten yang akan dibawakan, bagaimana bikin powerful closing statement yang menohok, sehingga klien saat mendengarkan kita presentasi, selesai dari presentasi, dia ngambil keputusan, kayaknya aku oke deh sama orang ini. Itu kan tujuannya. Kesempatan seperti itu sangat jarang terjadi. Tapi saat kesempatan itu datang, jangan disia-siakan. Maka semuanya disiapin. Misalkan menggunakan Zoom meeting, online meeting misalnya. Jangan cuman ini aja yang disiapin. Cek jaringannya, cek kameranya,
cek headsetnya. Jangan sampai kita meeting di kantor atau di rumah, jaringannya lelet. Putus-putus, kita lupa nggak ngecek. Di kantor, ternyata sedang tinggi penggunaan aksesnya, sehingga Zoom meeting kita tersendat-sendat. Atau misalnya kita harus ketemu di kafe misalnya. Ya setidaknya 1 jam atau 1,5 jam sebelum jam pertemuan, kita sudah standby. Setidaknya kita nyiapin ruangannya. Kita nyiapin bahan presentasinya. Kalau misalkan di ruang meeting kantornya dia, kita datang ke kantornya dia, kita datang lebih dulu, kita setting, perlu proyektornya, perlu smart TV-nya dikoneksi misalnya, menggunakan smart TV koneksi via WiFi misalnya. Kita sudah siapin dulu gitu. Begitu tepat waktunya, kita siap untuk menyajikannya kepada klien. Jadi istilahnya itu well prepare gitu loh. Jangan lagi jam 9 Zoom meeting dimulai, jam 9 kurang seperempat baru ngidupin laptop. Itu namanya nggak dipersiapkan dengan baik. Kemudian begitu jam 9, kameranya lupa, nggak dicolokin, ininya belum disetting, materi sajiannya belum lagi disiapin, masih harus ngedit segala. Kan orang klien kan langsung tweet, oh mohon maaf Pak, ini tadi lupa saya belum hapus, oh mohon maaf. Mohon maaf, itu bisa diucapkan. Tapi apakah klien mau menerimanya atau tidak, ya tinggal dicoret aja. Udahlah kita nggak perlu pakai orang ini. Jam 9 kok masih nungguin gini. Jadi berpikirlah dari sudut pandang klien. Kalau kita layani, serving klien dengan baik, hasilnya kita bisa harapkan jauh lebih baik. Gitu. Kita hanya wajib untuk berusaha, tidak wajib untuk berhasil. Tapi dengan usaha yang maksimal, yang secara optimal, harapannya hasilnya juga lebih bagus. Harus dipersiapkan dengan baik. Yang kedua adalah kenali audiens Anda. Jadi ini misalkan di forum seperti ini, yang saya nggak tahu secara pasti audiens atau peserta saya gunakan istilah-istilah yang umum. Jadi ini terkait juga dengan tata bahasa, cara berpakaian, cara bersikap, seperti itu. Cara berpakaian saya coba yang formal saja, pakai hem seperti ini. Kemudian kalau di online training ya, online training seperti ini, saya pakai hem seperti ini. Fungsinya untuk apa? Mengenali audiens supaya kita atau si pembicara ini menempatkan level sesuai dengan para peserta. Misalnya pesertanya, misalkan lawan bicara kita adalah klien kita. Kita harus selidiki gitu loh. Tingkat pendidikannya, usianya, level dia di perusahaan itu sebagai apa. Sehingga kita tahu gambarannya. Jangan kemudian diundang jam 9 tanpa informasi apapun, 8:30 atau jam 8 datang, kita nggak bawa bekal apa-apa itu. Kita nggak tahu dia usianya berapa, di level mau apa. Kalau di perusahaan ini Bapak menjabat sebagai apa? Wah, itu konyol gitu. Ditanyain di acara pitching kemudian ditanyain seperti itu udah konyol gitu. Jauh-jauh tanya sama sekretarisnya, tanya sama resepsionisnya. Level Bapak ini di perusahaan ini sebagai apa? Usianya berapa? Berapa lama dia di perusahaan ini? Kalau tahu sampai misalnya di akun sosmednya dia tahu nih ya, dia baru liburan dari Bali misalnya atau dari luar negeri. Ya, sekedar basa-basi. Wah, baru datang dari Bali ya Pak ya, bagaimana keadaan di Bali? Sekedar untuk basa-basi. Loh, dia kok tahu ya saya datang dari Bali? Ya iyalah Pak, saya lihat di Facebook Bapak, misalnya seperti itu. Jadi kita perlu pendekatan yang lebih mendalam gitu loh. Itu fungsinya untuk survei, mengenali dari audiens. Audiens ini dalam kasus ini adalah klien yang akan menjadi target Anda. Jadi perlu dilakukan pendalaman survei kepada calon klien kita. Yang ketiga, untuk mengatasi grogi adalah latihan dan perbanyak pengalaman.
Momen-momen seperti ini, webinar seperti ini, saya sudah lebih dari 30 kali mengadakannya. Webinar gratisan maupun berbayar. Hanya sekedar untuk menambah jam terbang saya. Bagaimana dengan teman-teman semua tadi? Yang biasanya blank, kemudian tidak gugup pada saat berbicara. Perbanyak latihan. Bisa dengan bikin video, dengan interaksi dengan teman-teman. Supaya jam terbang Anda berbicara itu meningkat tajam. Seperti itu. Yang keempat adalah fokus pada pesan Anda. Pesan yang ingin disampaikan kepada klien harus benar-benar jelas. Apa yang diinginkan klien, itu yang kita sajikan. Jangan kemudian membahas yang lain-lain, di luar topik pembicaraan. Jadi bikin slide presentasi sesuai keinginan dari klien. Disajikan dengan baik, presentasinya pun terlihat desainnya cukup bagus. Seperti itu. Jadi orang melihat, klien melihat, ini benar-benar disiapin deh. Semua data ada, kebutuhan saya terhadap solusi juga sudah disiapin. Kebutuhannya seperti itu. Fokus pada pesan Anda. Kemudian yang kelima, gunakan teknik relaksasi. Jadi relaksasi ini supaya tidak grogi, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Nah, ini dilakukan sebelum acara. Jangan pas acara kemudian Anda melakukan relaksasi, enggak. Sebelum acara, 10 menit, 15 menit sebelum acara, rileks. Karena biasanya cirinya adalah jantung berdegup kencang. Dengan cara kita relaksasi seperti itu, tekanan darah mengendur atau rileks, jantung pun enggak begitu berdegup kencang. Yang selanjutnya adalah visualisasikan tentang keberhasilan. Jadi bayangkan di akhir event ketemu klien, Anda bersalaman dengan klien tersebut. Dibayangin, kira-kira nanti kalau ini proyek ini berhasil dan goal, kira-kira seperti apa ya bayangannya? Entah itu dalam bentuk surat perintah kerja kah yang diterima, atau invoice yang dikirimkan, atau kita berjabat tangan. Divisualisasikan. Dengan visualisasi seperti itu, membuat kita jauh lebih percaya diri secara mindset. Yang ketujuh, terlibat dengan audiens. Seperti yang saya lakukan, saya beberapa kali bertanya kepada peserta. Ini melibatkan audiens. Jadi seorang speaker, pembicara itu jangan egois, ngomong aja sendiri, jangan. Libatkan peserta. Kalau perlu pada saat ketemu klien, ajak ngobrol. Jangan melulu produk atau jasa kita yang dikemukakan. Diomongin produk kita yang paling bagus, yang paling baik, sedunia akhirat ini yang paling bagus. Janganlah, kita ngobrol. Menurut hemat saya, produk atau jasa yang ditawarkan itu nomor terakhir. Tapi bagaimana kita menjalin hubungan personal dengan klien, kemudian tertarik dan percaya, produk atau jasa baru kita bisa sodorkan. Seperti itu. Gunakan bahasa tubuh yang kuat. Anda tahu, kalau perhatikan semua, saya dalam berbicara selalu menggerakkan tangan saya. Ini adalah bahasa tubuh yang saya gunakan. Entah saya berekspresi seperti ini, kemudian tadi sempat seperti ini. Ini adalah ekspresi saya terhadap pesan yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ini juga perlu teknik, perlu kebiasaan. Pada saat teman-teman di hadapan klien, dengan postur tubuh yang positif, berdiri tegak, tangan terbuka, jauh lebih membawa banyak kepercayaan daripada postur tubuh yang udah kadung grogi nih ya, tangan dilipat di depan, udah nggak berani lihat klien, lihat monitor, laptop, gini aja, nggak berani memandang ke klien, nggak seperti itu. Dilatih bagaimana membiasakan menggerakkan tangan sesuai pesan,
seluas mungkin supaya pesannya jauh lebih kuat. Berbicara dengan kecepatan yang tepat. Jadi selama saya berbicara dari awal hingga sekarang, cara bicara saya nggak datar, nggak monoton. Jadi kadang saya bicara dengan begitu cepatnya menceritakan sesuatu, bisa saya lambatkan saat akan menjelaskan sesuatu yang penting. Kadang-kadang saya bicara naikkan terkait intonasi, kadang saya turunkan. Dan yang jelas, artikulasi harus dijaga. Artikulasi adalah pengucapan kata demi kata dengan tepat oleh mulut. Bagaimana cara melatihnya? Ya biasanya diolah vokal itu ya. A, I, U, E, O, A. Itu melatih bagaimana merespon artikulasi dengan tepat. Seperti itu. Jadi harus dilatih supaya cara kita berbicara mendapatkan kecepatan yang tepat. Dan yang terakhir adalah jangan takut dengan kesalahan. Artinya apa? Saat teman-teman latihan banyak melakukan kesalahan, itu nggak masalah. Asal jangan di depan klien atau di depan para peserta seperti ini. Jangan. Kesalahan saya itu sudah dulu-dulu saya lakukan. Saya tadi sudah pernah bilang, sempat saya jelaskan bahwa saya sudah melewati 30 kali webinar di tahun 2022. Pada saat awal, ya pasti banyak kesalahan. Saya nggak bisa senyum, opening saya jelek, jawab pertanyaan saya salah. Seperti itu. Tapi saya lewati terus, karena saya ingin menjalani prosesnya. Kesalahan-kesalahan itu adalah bahan evaluasi buat kita. Jadi buat teman-teman semua, cobalah untuk berbicara, bikin acara webinar semacam ini. Berbagi apa yang Anda miliki. Untuk segera melakukan kesalahan Anda, untuk bisa dilakukan evaluasi. Topik bahasan yang ketiga adalah pilih kata dan bahasa tubuh yang efektif. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah gunakan kata-kata yang sederhana dan jelas. Ini terkait verbal ya, verb. Jadi saat Anda berbicara di hadapan para audiens, Anda tahu tingkat pendidikan, level pekerjaan, Anda harus gunakan bahasa yang benar-benar mudah dipahami. Antara level SMA, level kuliah, manajer, supervisor, direktur, tingkat pemahamannya beda-beda. Jadi Anda harus bisa pertimbangkan audiens Anda. Kalau Anda tahu bahwa Anda berbicara dengan para manajer, kliennya adalah manajer, ya maka Anda harus gunakan sesuaikan bahasa atau kata-kata yang Anda gunakan berbicara selevel dengan manajer. Harus bisa memilih kata-kata dengan tepat. Pertimbangkan audiens supaya bisa menyesuaikan dengan audiens pemahamannya. Yang ketiga adalah gunakan kata-kata kuat dan gambaran visual. Jadi di antara slide-slide saya selalu selipkan foto atau gambar. Itu untuk memperkuat pesan dari tiap slide-nya. Jadi kalau misalkan ditambah dengan grafik, tabel, gambar yang mendukung, itu jauh lebih bagus. Karena begitu melihat visual grafik, kemudian Anda menceritakannya, pesannya juga lebih jelas. Karena sudah ada secara visualisasi kelihatan. Kemudian yang keempat, gunakan bahasa tubuh yang mendukung pesan. Jangan lagi di hadapan klien Anda kelihatan males-malesan. Udah males gini, udah doyong gitu. Anda harus bisa berdiri dengan tegak itu loh, lurus itu loh, tegak lurus itu. Bagaimana cara biar tahu tegak lurus? Anda tempelin ke tembok. Dari kepala sini, punggung, belakang sampai kaki itu kena tembok semua. Dites itu loh. Oh, cara berdiri tegak seperti ini. Nah, kemudian lepas dari tembok, ya seperti ini sudah bawaannya. Jangan lagi terus bungkuk seperti ini. Atau bikin seperti ini. Nggak bagus itu, dilihat itu kayak orang tertutup itu. Tangan dimasukin kantong, berkaca pinggang, ada lagi yang kebalik seperti ini. Dihindari sikap-sikap seperti itu, memberikan kesan negatif itu.
Gunakan bahasa tubuh yang mendukung pesan Anda. Dan yang terakhir adalah latihan dan persiapan. Saat Anda bertemu klien, benar-benar dipersiapkan, termasuk cara melatih menyajikannya. Jadi sajian, PowerPoint slide itu ya diomongkan gitu. Apa yang mau disajikan, apa yang mau dibahas. Kira-kira saya ngasih contoh seperti apa. Itu harus dilatihkan. Durasi waktu 30 menit, ya Anda juga harus berlatih 30 menit minimal. Minimal 2 kali sampai 3 kali. Kalau Anda, teman-teman semua ini belum terbiasa. Jadi latihan ini menjadi poin penting untuk kita bisa menjadi terlatih dan terbiasa. Saya selaku founder Lugas Bicara juga memberikan beberapa pelatihan public speaking intensif, individu maupun company, soft skill management, dan juga awareness ISO 9001 dan 45001. Buat rekan-rekan semua, teman-teman semua, bisa menghubungi saya, DM, untuk kebutuhan pelatihan secara online maupun offline. Seperti itu, Mas Aji. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Mas Riza.